di warung kopi itu berkembang dari proses narkoba, terbongkarnya gembong narkoba internasional tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ada oknum kepolisian yang terlibat. Ya, yang jelas semua oknum ada. Bukan hanya kepolisian, ada oknum TNI, ada oknum dari DPRD, dari ASN, dari beberapa pejabat yang ada, itu pasti. Kenapa BNN tidak melakukan program rutin tes urin untuk semua kepolisian? Ya. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen kali ini sangat istimewa sebab kita mendatangkan jenderal di dalam ruangan podcast ini. Dan yang menariknya, jenderal ini merupakan jenderal yang sangat dekat dengan anak muda. Siapa itu adalah Brigjen Pol Dr. Andes Guru Ahmad Fadianto MH. Beliau ini merupakan Kepala BNN, Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin paling pertama, Jenderal, ini kan kita melihat bahwa pertama kali mendapatkan tugas di Sulawesi Selatan ya. Sebelumnya saya sudah baca profilnya bahwa Jenderal ini banyak lah. Kalau menganyam jabatan struktural sudah banyak. Dari Kapolres di Lombok Timur, Kapolres Tabes di Semarang, dan terakhir kepada Kepala BNN di Sulbar. Mungkin kesannya untuk mendapat jabatan keluar daripada institusi kepolisian, Jenderal. Betul, sebetulnya saya lama bertugas di kepolisian. Iya. Beberapa tingkatan kita bekerja dari beberapa daerah, beberapa wilayah. Terus kemudian kami tadi sebutkan pernah jadi Kapolres di beberapa tempat di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang tipikal masyarakatnya berbeda dengan daerah Semarang, Jawa Tengah. Kemudian saya juga di Cilacap dan Direktur Reserse Narkoba di Sulawesi Utara. Kemudian sebagai dosen, dan terakhir saya Kepala Biro Op, dan paling akhir saya menjabat di Staf Operasi Mabes Polri. Jadi kemudian saya dapat penugasan di Badan Narkotika Provinsi di wilayah Sulawesi Barat. Itu ibu kota termuda pecahan dari Sulawesi Selatan yang ya tipikalnya mirip dengan daerah Sulawesi Selatan. Dan saya sekarang berada di Sulawesi Selatan bergabung sama teman-teman anak-anak muda semua. Salam anak-anak muda. Siap Jenderal. Izin didekatkan dikit ya. Iya, oke. Makasih. Ini kan kurang lebih 2 bulan ya di Sulawesi Selatan. Iya. Tantangan apa yang dihadapi Jenderal selama 2 bulan awal ini? Oke, terima kasih. Tentunya tantangan yang saya hadapi baik secara internal maupun eksternal. Tentunya saya kan melihat kondisi organisasi secara internal dulu. Mana yang belum pas saya akan paskan, mana yang belum sempurna saya sempurnakan, mana yang belum menyentuh masyarakat saya coba sentuh ke masyarakat, mana yang belum kerjasama kita kerjasamakan. Jadi internal kita perbaiki, dan baru kita eksternal keluar, kita komunikasi sama berbagai pihak. Kalau terkait narkotika, ya, Sulawesi Selatan ini masuk kategori apa, Jenderal? Jadi memang ini kan Makassar ini kan atau Sulawesi Selatan termasuk 5 kota besar yang ada di Indonesia. Dan kita sekarang menjadi 8 provinsi prioritas dalam penanganan narkoba. Jadi selain dari Sumatera, daerah Sumatera Utara, Riau, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, kita termasuk tipikal yang masuk 8 provinsi yang 10 provinsi yang harus kita tangguli bersama. Dengan kehadiran BNN, ini sebenarnya Jenderal banyak yang masih bertanya-tanya sebenarnya tugas atau tupoksi dari BNN ini sebenarnya apa? Karena setahu masyarakat itu kan sudah ada Sat Narkoba baik tataran elit di Mabes Polri sampai Sat Narkoba di tingkat grassroots. Nah, kenapa ada BNN lagi? Karena ada yang mengatakan seperti gini. Ini dari bentuk ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian, sehingga lahir yang namanya BNN. Sebetulnya tidak. Jadi kepolisian memang punya tugas untuk penegakan hukum. Hadirnya BNN itu mencakup beberapa tugas.
Jadi kita ada tugas pencegahan atau sosialisasi, ada tugas rehabilitasi, ada tugas juga kooperasian kerjasama dengan berbagai pihak, dan tugas pemberantasan. Nah, jadi kita melengkapi pekerja tugas-tugas kepolisian. Jadi misalnya ada mungkin yang belum kita kerjasamakan dengan kita regulasikan, biar ada yang muncul di situ untuk bantu mereka. Tapi tidak tumpang tindih ya? Selama ini kita tidak tumpang, kita kerjasama baik. Saya sama Pak Kapolda juga akrab, sama Kapolres juga akrab, dan kita sinergi bersama. Oke, Jenderal, ini kan mungkin baru 1 bulan menjabat di Sulsel, langsung terbongkar yang namanya sindikat narkotika internasional ya, Freddy Pratama, yang terbongkar di Pindrang dan melibatkan influencer, selegram dan seterusnya. Ini kira-kira langkah strategis apa yang dilakukan oleh Jenderal karena baru dan tiba-tiba dapat masalah di Sulawesi Selatan? Jadi memang ini kan pekerjaan besar dari Mabes Polri dan BNN Pusat. Jadi memang Bareskrim Polri yang melakukan kegiatan ini dan menyasar di wilayah kota Makassar maupun di Sulawesi Selatan ini. Nah, tentunya ini kan jadi bahan evaluasi buat semua pihak, bahwa ada selebgram atau ada YouTuber dia bisa begini kok, bisa cepat sekali dapat uang kok, dia rupanya ada sangkut paut dengan masalah narkotika. Ini perlu kita waspadai bersama tentunya. Semuanya lah, kita tidak berprasangka buruk, tapi kita ingin sama-sama kita tanggulangi bersama. Dan langkah strategisnya Jenderal, kalau saya lihat kan di 2 bulan awal ini Jenderal itu intens turun bersilaturahmi dan seterusnya. Apakah memang itu salah satu jurus yang digunakan untuk bagaimana bisa merekatkan dan memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap bahaya narkoba? Ya, tadi saya sebutkan bahwa pekerjaan BNN ini ada 4 pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama adalah smart power approach. Kita bekerja secara media sosial, secara dan teknologi. Beberapa media sosial kita bersama-sama kita gaungkan untuk mensiarkan bahwa narkotika ini barang-barang yang tidak boleh kita lakukan. Itu satu. Yang kedua, kita lakukan dengan soft power approach. Tugas kita adalah pencegahan dan mensosialisasikan kemana-mana. Kemarin kita tes urin di beberapa hotel, kemudian di ombudsman di beberapa tempat. Kemudian ada rehabilitasi bagian dari soft power approach. Itu kita ingin yang terjadi di masyarakat yang sudah terkena itu ada obatnya. Marilah kita ke BNN, kita bantu, kita rehab, kita perbaiki yang kurang, kita sembuhkan yang belum sembuh. Yang terakhir adalah kooperasian. Tadi saya bilang kita kerjasama dengan berbagai pihak. Saya ingin semua tataran di sini, semua instansi sini, semua lembaga di sini, semuanya bersinergi dalam hal penanggulangan narkoba. Jadi tidak boleh, saya nggak peduli, nggak boleh, karena ini menyasar ke semua lini kehidupan. Ini izin Jenderal, tapi di warung kopi itu berkembang dari proses narkoba, terbongkarnya gembong narkoba internasional tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ada oknum kepolisian yang terlibat. Ya, yang jelas semua oknum ada. Bukan hanya kepolisian, ada oknum TNI, ada oknum dari DPRD, dari ASN, dari beberapa pejabat yang ada. Itu pasti kalau kita ke lapas, saya kadang bertanya, mana polisi yang terkena yang kita amankan? Ada di situ. Dan kalau memang di aparat, Pak Kapolda sudah bilang bahwa saya akan tegas. Jadi siapapun aparat saya yang terlibat akan saya proses harganya. Kalau melihat dari track recordnya Jenderal ini kan sudah banyak menjabat sebagai memiliki jabatan struktural dan tidak perlu diragukan untuk personal leadership. Dan kalau urusan menjabat sebagai pimpinan, Kapolres di beberapa daerah pasti tahu tentang karakteristik anggotanya. Dan pasti lagi-lagi khususnya di daerah-daerah tertentu itu memang pasti banyak oknum. Kita harus mengatakan oknum karena institusi itu tidak mungkin terlibat melakukan tindak kejahatan. Tetapi stigma yang berkembang di masyarakat bahwa meskipun satu yang melakukan, tapi mencoreng semuanya Jenderal. Nah, mereka biasa bertanya seperti gini, kenapa BNN tidak melakukan program rutin
tes urin untuk semua kepolisian. Ya. Jadi memang gini pertama keterbatasan kita punya anggaran ya. Kita kembalikan kepada satker yang ada di tempat itu. Oke. Jadi kita kemarin sudah sampai sama Pak Kapolda, sama Pak Pangdam, sama Pak Koopsu yang lainnya di sini. Secara internal mereka kegiatan random untuk tes urin kepada anggotanya dan mereka laksanakan itu walaupun tidak terekspos. Tapi yang jelas kita dorong itu semua untuk lakukan seperti itu. Oh, tapi ada. Ya. Berarti itu merupakan program yang selalu ada, cuman bukan untuk menjadi konsumsi publik. Ya, enggak, tergantung dari internal masing-masing. Jadi kadang-kadang mungkin yang pada saat dia terkena mungkin langsung diproses secara aturan hukum, secara transparan. Tapi secara internal kan mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang publik bisa tahu, kadang-kadang tidak. Tapi yang jelas tergantung dari mekanisme dari komunikasinya di antara humas masing-masing. Oke. Nah ini Jenderal, jujur, kami itu banyak teman yang sebenarnya positif narkoba. Dan beberapa kali kami sampaikan bahwa direhab saja. Tapi menjadi persoalan berdiskusi dengan orang tuanya, malah ketakutan itu yang muncul bahwa jangan sampai kita ke BNN mungkin atau ke pihak yang berwajib, bukannya direhab malah ditahan. Bagaimana kalau seandainya ada yang pengguna yang kita ketahui bahwa berdasarkan undang-undang pengguna ini adalah korban. Bagaimana tahapan untuk dia bisa direhab tanpa dipidana? Menarik tadi disampaikan bahwa pengguna itu korban. Memang kejahatan narkotika itu juga sebagai korban. Jadi tidak ada korban lain kecuali korbannya diri sendiri. Dan BNN RI termasuk BNNP di sini menjamin teman-teman yang terkena itu bisa kita rehab. Lapor aja ke tempat kita. Melapor ke tempat kita dan kita akan fasilitasikan. Kita punya tenaga asesmen, tenaga konselor, tenaga psikolog dan tenaga-tenaga yang dokter untuk menyembuhkan itu. Kalau dia dalam kategori rendah, mungkin kita bisa lakukan di tempat kita, dan apabila dia sedikit mungkin tinggi, kita akan bawa ke Badoka dan itu dijamin gratis dan tidak akan dipaparkan oleh BNN. BNN akan bantu melayani teman-teman itu dan mereka tidak sendiri, mereka sama BNN untuk membantu. Tapi dijamin bahwa mereka tidak akan ditahan. Tidak, saya jamin aja, nggak ada masalah. Jadi, karena jujur, Jenderal, banyak teman yang sebenarnya mau berhenti, tidak tahu caranya. Bahkan orang tuanya juga meminta untuk kita, tapi takut. Karena selalu bilang kalau kau lapor pasti kau ditangkap. Akhirnya apa? Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kalau lapor itu malah kita privilege, kita akan bantu dia sampai dia sembuh. Sampai sembuh. Kalau dia lapor. Caranya sederhana. Ya, tinggal datang ke BNN, Pak. Saya ada keluarga saya ini, lapor aja, nggak ada masalah. Keluarga saya ini kita akan bantu. Kalau perlu kita datangi, kita ajak untuk kita sembuhkan. Jadi makanya tadi saya bilang, makanya kenapa beda antara Polri dan BNN ini. Polri memang tugasnya adalah penegakan hukum. Kita melengkapi itu, kita bisa bantu sosialisasi sama pencegahan, kita bantu teman-teman yang sudah terkena, kita bisa rehab, karena memang tugas pokok fungsinya BNN di situ. Kita akan bantu dan yakin saya hadir ke sini, saya mau himbau teman-teman yang ada di sini, pemuda-pemuda juga, udah datang saja dan kita akan bantu dan layani dengan baik di semuanya. Intinya untuk semua pemuda izin Jenderal, saya mau sampaikan bahwa Kepala BNN Sulawesi Selatan menjamin semua korban atau pengguna narkoba yang mau direhab itu tidak akan mendapatkan tindak pidana, tapi kalian benar-benar akan direhab sampai sembuh. Izin kita sebagai pemuda ingin tahu juga, karena di luar sana perkembangan teknologi itu sangat cepat dan sangat-sangat mobile. Ini tentunya akan disimak oleh banyak kelompok dan komunitas. Sekiranya program apa yang bisa dikerjasamakan dengan BNN Sulsel untuk bagaimana kita mendorong Indonesia bebas dari narkoba? Terima kasih. Memang saat ini kita sedang gencar-gencarnya berinteraksi dengan segala pihak, dengan segala komunitas. Saya ingin mereka bersama-sama bersinergi dengan kita, berkolaborasi sama kita, karena narkoba ini harus kita perangi bersama.
pemuda adalah bagian terdepan yang harus bersama-sama dengan kita, karena tahun 2045 itu adalah generasi emas. Pemuda akan menjadi pialang-pialang yang akan memimpin bangsa ini. Oleh sebab itu kita bantu masyarakat yang sedang sakit, kita bantu masyarakat yang mungkin karena lalai dia terkena masalah. Pemuda menjadi tulang punggung, bersama-sama kita kerjasama. Karena yakini bahwa saya walaupun saya sudah umurnya sudah hampir 50-an, saya juga masih berjiwa muda. Saya juga senang sama anak muda untuk kita gabung-gabung. Kalau program real Jenderal yang bisa kita kerjasamakan dengan komunitas atau organisasi, mungkin ada ya 1-2, apakah seperti sosialisasi atau kita sama-sama mendorong gerakan apa dan seterusnya? Memang gini, sekarang ini tingkat hunian di lapas itu penuh dengan tangkapan narkoba. Terus terang aja itu penuh. Jadi 70-80% di sel-sel di lapas atau di rutan itu hampir semuanya narkoba. Nah, tentunya saya berharap nanti teman-teman pemuda bisa saling bersinergi dengan kita bantu di sosialisasi pencegahan dan kita bantu di rehabilitasi. Karena semakin banyak kita bisa bantu mereka, semakin banyak juga kita bisa memulihkan rekan-rekan kita yang sedang mungkin salah jalan. Karena ini bagian program yang harus kita lakukan sama-sama. Saya berharap kita bisa bersinergi dan saya akan dukung dan kita bisa lakukan bersama. Jenderal. Siap. Yang paling terakhir mungkin Jenderal, saya ingin, karena di depan itu sudah menunggu. Saya butuh saran. Saya butuh saran dari Jenderal sebagai Kepala BNN Sulawesi Selatan. Mungkin bisa memberikan saran nasihat kepada kami, kepada generasi bangsa, generasi muda yang nantinya akan melanjutkan tongkat dan estafet kepemimpinan di Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman pemuda yang berbahagia dan yang sangat saya muliakan, karena rekan-rekan nanti adalah sebagai tonggak sejarah di masa yang akan datang. Mulai dari sekarang kita mulai menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, menjaga keluarga kita dan sahabat-sahabat kita untuk hindari masalah-masalah narkoba ini. Saya mohon maaf, saya kemana-mana, saya ke Tanjung Bira, saya sampaikan hidup sehat, bahagia tanpa narkoba. Karena yakin kalau kita sehat, kita bahagia, itu jalan kita pasti masa depan itu cerah. Tapi kalau kita sudah mohon maaf kita melakukan hal yang tidak pas, jalan kita ke depan itu ada sedikit tertutup hal-hal yang harus kita perbaiki. Oleh sebab itu mari kita bersama, saya mendukung teman-teman pemuda. Jadikan pemuda bersinar, pemuda bersih dari narkoba. Tonggak 28 Oktober ini menjadi tonggak yang bagus buat kita lakukan itu.